So, bapakku semua, para pecinta mix parlay single bet dan bola jalan dimanapun berada, bah. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara ya, bah. Jumpa lagi bersama saya di channel Zona Odds. Oke, bah, seperti biasa di sini saya udah siapin 4 match ya kan, yang bakal kita kirim buat jadi tuyul berangkas bandut, bah. Ya. Tapi sebelum masuk pembahasan, bah, ya, saya ingetin kembali buat bapakku semua untuk terus dukung channel Zona Out, bah. Caranya gimana? Caranya gampang, bah. Caranya cuma tinggal klik like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya biar bapakku semua tidak ketinggalan prediksi atau konten terbaru dari Zona Out. Dan buat bapakku semua yang mau join di grup WhatsApp Zona Out, bah, bapakku semua bisa dapatkan bil-bil saya gratis. Dan di sana ada event-event menarik yang bisa babaku dapatkan. Oke, jadi langsung gaskan aja. Dan sebelum masuk pembahasan utama kita, mbah, di sini saya bakal review-review dulu prediksi saya kemarin. Oke, dari prediksi kemarin, mbah, ya, di pertandingan Sparta Praha melawan FC Copenhagen. Di sini saya ambil pur seperempat dari Sparta Praha dan ternyata itu LH, mbah. Dan untuk over undernya di sini saya lebih menyarankan untuk under 2,5 dan ternyata skor mereka 1-1 masih under 2,5. Oke, seperti yang tertulis di sini single betnya untuk under 2,5. Oke, dan untuk saran single bet, bah, ya, di sini full semua sebenarnya, nanti kita bahas satu persatu. Dan untuk pertandingan ini di single betnya juga bener under 2,5 ya kan. Dan untuk pertandingan Servette, bah, ya, di Servette melawan Rangers, di sini saya lebih menyarankan juga untuk ambil under 2,34 ya, atau di under 2,5. Dan untuk handicapnya ditahan setengah untuk Servette, bah. Oke, untuk single betnya masih bener ya kan, ditahan setengah Servette. Dan di undernya juga masih bener karena skor mereka juga 1-1. Dan untuk prediksi skornya udah bener banget, bah, di 1-1 untuk full time kedua tim. Oke, dan di pertandingan Galatasaray, bah, melawan Olimpija Ljubljana, di sini saya pikir Galatasaray tetap bisa bantai, bah, ya. Ternyata enggak ya, dan ternyata cuma 1-0 karena dari tim Galatasaray itu ada yang kartu merah. Oke, jadi kemungkinan agak kesusahan untuk nambah golnya, bah. Tapi untuk over undernya, bah, di sini saya lebih menyarankan untuk ambil under 3/4 dan skor mereka itu 1-0 aja, bah. Untuk handicapnya itu LH dan untuk undernya itu masih full. Dan di single betnya ini juga saya salah, bah, ya. Galatasaray pur 1,5 karena saya pikir itu bisa 2-0 dan ternyata ada yang kartu merah, bah. Jadi kemungkinan itu yang bikin golnya macet, bah. Oke, dan untuk pertandingan Stramgras melawan PSV Eindhoven, ya, untuk handicapnya masih bener, bah. Oke, untuk handicapnya masih bener dan untuk over undernya juga masih bener full, bah, ya. Karena prediksi skor dari saya itu 1-3 dan skor akhirnya juga 1-3, bah. Jadi untuk single bet PSV Eindhoven itu masih bener juga. Oke, itu aja review dari saya untuk hari ini. Semoga prediksi nantinya bakal bisa tembus juga, mbak, ya. Jadi untuk over undernya di sini tembus semua. Oke, jebol semua. Semoga bapakku semua ikut juga prediksi yang saya share, mbak. Oke, langsung aja kita bahas prediksi kita untuk hari ini, mbak, ya. Di pertandingan pertama kita ada Manchester City melawan Sevilla dari UEFA Super Cup. Di sini Bandot menyediakan pasaran handicap 1/4, 1,5, 1, 1/3/4, 3/4, 2, dan 2/4.
Dan untuk over-undernya, di sini Bandot menyediakan pasaran 2/3/4, 3, 2,5, 3/4, 2/4, 3,5, dan 2. Dan perlu diingat-ingat, ini final, bah. Dan untuk head-to-head kedua tim di sini selalu over, bah. Ya, di 1-2, 1-3, 0-4, dan 3-1. Dan selalu dimenangkan oleh Manchester City, bah. Oke. Dan kalaupun ada laga penting dari Manchester City nih, bah, seperti yang saya bilang kemarin, pasti bakal dipasangin Kevin De Bruyne dengan Haaland, bah, ya. Jadi pastinya bakal sangat kuat untuk penyerangan dari Manchester City. Dan untuk Sevilla kemarin aja di kandang MU itu masih seri, bah. Jadi kemungkinan di sini City memang lebih diunggulkan, bah. Jadi untuk prediksi saya, di sini saya lebih menyarankan untuk ambil Manchester City, ya. Yakin aja untuk Manchester City dengan power 1/4. Oke, dengan power 1/4. Dan untuk over-undernya, di sini saya lebih menyarankan untuk ambil under 3, bah. Oke, di under 3. Karena prediksi skor dari saya itu 2-0 aja dimenangkan oleh Manchester City. Oke, bah. Jadi di sini kemungkinan City bakal meraup juara lagi, bah. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua. Di pertandingan Queen Park Rangers melawan Norwich. Ini tim-tim yang udah pernah di Premier League, bah. Ya, turun kasta. Dan mereka berada di English Liga Cup, bah. Dan Bandot di sini menyediakan pasaran handicap setengah dan 1/4. Dan untuk over-undernya, di sini Bandot cuma menyediakan pasaran 2,5 dan 2/3/4. Oke, bah. Karena ini ada purpuran 1/4, sepertinya untuk head-to-head kedua tim itu masih agak imbang-imbangan, bah. Ya, dan seperti yang saya bilang, di sini masih agak imbang-imbangan. Cuman di 6 pertemuan mereka, di sini Norwich berhasil menang 3 kali, sedangkan Queen Park Rangers belum pernah menang sama sekali. Atau bisa dibilang berhasil menahan imbang Norwich 3 kali, bah. Oke. Dan untuk musim kemarin di sini Norwich berhasil di puncak klasemen, bah. Jadi kemungkinan di sini Norwich lebih diunggulkan daripada Queen Park Rangers, bah. Oke. Jadi untuk prediksi saya hari ini, bah, untuk pertandingan Queen Park Rangers melawan Norwich, ya. Di sini saya lebih pede untuk ambil Norwich, bah, dengan power 1/4 aja. Oke. Dengan power handicap yang lebih aman itu power 1/4 aja. Dan untuk over-undernya, di sini saya lebih menyarankan untuk ambil under 2/3/4. Oke, di under 2/3/4. Karena prediksi skor dari saya itu cuma 0-1 aja dimenangkan oleh Norwich, bah, ya. 0-1 aja dimenangkan oleh Norwich. Lanjut ke pertandingan yang ketiga. Di pertandingan Flora Tallinn melawan Varul Constanta. Ini sisa-sisa dari Europa Conference League Qualifier, bah, ya. Di sini Bandot menyediakan pasaran handicap cuma 1/4 dan lek-lekan. Dan untuk over-undernya, di sini Bandot juga cuma menyediakan pasaran 2/4 dan 2,5. Oke. Pertemuan terakhir mereka itu 0-3 dimenangkan oleh Varul Constanta, ya, di kandang Varul Constanta. Dari 90 menit bersih, bah, ya, skor mereka tuh 2-0 dan Varul Constanta berhasil menambah keunggulan di 90 ke atas jadi 3-0. Jadi kalau saya prediksi itu sebisa mungkin golnya yang dihitung itu di dalam 90 pasnya, bah, ya. Kalau bisa itu sebenarnya kalau prediksi injury, nah, atau gol-gol menit setan atau injury itu sebenarnya hoki, bah. Cuma hoki itu tergantung dari prediksi kita di dalam 90 menit itu atau di dalam 45 menit itu. Kalau di dalam pertandingan atau di dalam 45 atau 90 itu yakin ada gol, pasti kalau nggak di 45 menitnya ya di injurinya. Gitu aja sih, bah. Oke, sebenarnya prediksi nggak ada yang di luar jam utamanya atau di luar 45 sama 90. Pasti orang-orang prediksi juga di dalam
45 sama 90. Itu bonus bah sebenarnya. Oke. Dan untuk pertandingan ini bah, karena Flora Tallinn itu berada di kandang bah, jadi kemungkinan bakal ada perlawanan sedikit. Dan untuk prediksi saya untuk hari ini bah, dan untuk tim ini ya, untuk pertandingan ini, untuk handicapnya di sini saya lebih menyarankan untuk ambil Flora Tallinn dengan tahan seperempat. Karena prediksi saya untuk pertandingan ini itu bakal seri bah, ya. Tak bisa 0-0, 1-1 gitu. Karena ini bakal ada perlawanan tidak seperti pas leg pertama mbak. Bagaimanapun yang jadi tuan tamu itu yang lebih diunggulkan mbak. Jadi kalaupun Flora Tallinn meningkat itu bakal ditahan aja sama Fahrul Konstanta karena mereka juga udah punya poin mbak. Oke, di sini saya lebih menyarankan untuk ambil Flora Tallinn dengan tahan seperempat mbak. Dan untuk over-undernya, di sini saya lebih menyarankan untuk ambil under 2,5. Oke, di under 2,5 ya, karena prediksi skor dari saya itu 1-1 mbak, atau bahkan bisa 0-0. Yang jelas ini sepertinya bakal under. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir, di pertandingan Babelsberg melawan Carlsjena Jena. Susah juga ini namanya. Dari Jerman Regional League North-Est. Di sini Belanda cuma menyediakan pasaran seperempat aja mbak ya, dan untuk over-undernya juga cuma 2,5 aja. Oke, berdasarkan yang saya selidikin atau yang saya pantau kali ini mbak ya, kayak kali ya, untuk pasaran seperti ini mbak ya, dan ini sepertinya cuma bisa diterapin di liga bukan di cup ya. Jika tuan tamu atau away memberikan pur seperempat dan over-under 2,5, itu bakal tetap menang Carlsjena ya. Dan untuk over-undernya itu bakal under. Jadi nanti dicoba dulu, kalau memang benar berarti itu bisa fit ya, bisa di pantau terus out yang seperti ini. Oke. Cuma saya gak jamin mbak, cuma yang saya pantau dari kemarin itu seperti ini. Oke. Carlsjena untuk prediksinya di handicapnya tetap ambil Carlsjena dengan pur seperempat, dan untuk over-undernya bisa ambil under 2,5. Dan prediksi skor dari saya untuk pertandingan ini 0-1 aja dimenangkan oleh Carlsjena ya. Kenapa saya lebih memilih under juga? Karena untuk head to head kedua tim itu juga under mbak. Kita cek dulu. Nah, untuk 6 pertandingan mereka itu selalu under 2,5 mbak. 1-1, 1-1, 0-2, 1-0, 0-1 dan 0-0. Dan di 6 pertemuan mereka juga di sini Carlsjena itu berhasil menang 3 kali, sedangkan Babelsberg itu belum pernah menang sama sekali, bahkan cuma imbang aja. Oke, jadi seperti itulah alasan saya mengambil Carlsjena dan undernya mbak. Oke, karena di pantauan saya dari pasarannya juga cocok, jadi langsung digaskan aja. Oke, ya sepertinya itu aja prediksi dari saya untuk hari ini mbak. Semoga bermanfaat untuk babaku semua yang belum punya prediksi untuk nanti malam. Dan di sini saya cuma nge-share, ya kan? Saya tidak memaksa untuk babaku semua ikut prediksi saya. Jika rasa babaku cocok dengan prediksi saya, bisa langsung digaskan. Jika rasa belum cocok, bisa langsung di counter attack atau cari referensi sendiri. Oke? Dan sebelum saya pamit, saya ingetin kembali buat babaku semua untuk terus dukung channel Zona Out dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya biar babaku semua tidak ketinggalan prediksi atau konten terbaru dari Zona Out. Dan buat babaku semua yang mau gabung grup lagi mbak, atau yang mau gabung grup ya kan, babaku semua bisa langsung chat yang ada di sini ya kan, atau bisa chat juga di nomor yang ada di kolom komentar paling atas mbak ya. Buat babaku semua yang suka bujal, single bet dan parlay, bisa langsung digaskan di grup mbak ya. Dan satu lagi, tetap utamakan prediksi sendiri. Salam jebol.